Shalom, selamat sore kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama memulai kembali tahun ini dengan berbagai kegiatan, khususnya ibadah kaum perempuan. Dan hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di bulan Januari 2022. Kiranya firman Tuhan menuntun kita juga di sepanjang tahun ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur bahwa di tahun 2022 ini kami boleh kembali akan melakukan seluruh rangkaian kegiatan, khususnya ibadah kaum perempuan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami menyerahkan persekutuan kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saat ini kami akan memulai kembali aktivitas kami, dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami boleh dituntun untuk memahami kehendak-Mu, dan kami boleh juga dituntun menjadi kaum perempuan yang senantiasa memuliakan Engkau. Di tahun 2022 ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabdamu, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kuasa-Mu. Amin. Ibu-ibu kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Sahabat pada Jumat 14 Januari 2022. Karena itu kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 17. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian yang tertulis. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.
Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu terakhir ini ada sinetron yang cukup viral yang diangkat dari kisah nyata. Mungkin di antara kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang ada yang tahu film ini, sinetron ini judulnya Layangan Putus. Nah, ini sinetron yang cukup dikenal karena ini terkait dengan perselingkuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada seorang bapak yang kemudian mengungkapkan, gara-gara layangan putus, ini bapak-bapak, katanya begitu, bapak-bapak harus waspada dicurigai oleh istri-istrinya, gitu, oleh istrinya. Bapak-bapak semua jadi dicurigai oleh istri mereka. Karena kalau bapak-bapak pergi keluar kota, bisa jadi gara-gara sinetron itu istri kemudian curiga. Karena bisa saja suami ternyata ngakunya pergi keluar kota, nggak taunya selingkuh begitu. Cerita yang memang cukup banyak terjadi, juga difilmkan, ditayangkan di sinetron, di drama Korea dan lain sebagainya tentang perselingkuhan, cukup mudah diterima oleh masyarakat, cukup mengundang viral karena memang banyak kasus seperti ini. Namun saya tentu berharap kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang tidak mengalami kehidupan rumah tangga yang demikian rumit. Tetapi di balik itu semua, kita diajak bersama-sama untuk melihat bahwa pada dasarnya terjadi perselingkuhan karena manusia, entah itu laki-laki atau perempuan. Yang kadang kita juga kenal istilah ada wanita idaman lain, pria idaman lain. Itu karena hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Tidak perlu perempuan lain, wanita lain, atau laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga yang kemudian memunculkan perselingkuhan sebetulnya. Tetapi di masa-masa muda, anak-anak pemuda, remaja juga bisa mengalami hal yang serupa ketika berbicara soal hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu juga muncul bukan di usia pernikahan semata-mata. Sebelum menikah pun hawa nafsu itu sudah ada. Bahkan sejak kita lahir, bisa saja hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Di dalam catatan gereja, doktrin atau ajaran agama kekristenan itu muncul ada yang disebut dengan 7 dosa mematikan gitu, atau kadang disebut juga istilahnya 7 dosa pokok gitu. Nah, apa saja 7 dosa pokok? Saya bisa mengajak ibu-ibu untuk melihat daftarnya, ada di layar ini. Ada 7 dosa pokok yang data ini sebetulnya ajaran ini 7 macam ini muncul dari ajaran yang diajarkan oleh
namanya Santo Gregorius, atau dalam sejarah kekristenan itu disebut juga Paus Gregorius I, karena memang dulu kan belum masuk atau belum lahir gereja Protestan, gereja Kristen Protestan begitu ya, gereja atau aliran kekristenan Protestan. Jadi memang masih gereja Katolik dulu. Nah, Gregorius Agung atau Paus Gregorius ini memunculkan 7 dosa pokok atau dosa yang mematikan, karena dari 7 dosa ini berakar, menjadi akar dari berbagai macam dosa yang kemudian muncul gitu. Nah, dosanya itu yang pertama dosa kesombongan, yang kedua dosa ketamakan, yang ketiga itu iri hati, yang keempat itu kemarahan, yang kelima itu hawa nafsu, yang keenam kerakusan, yang ketujuh kemalasan. Gitu. Nah, tentu saja dalam gambar ini ibu-ibu, kaum perempuan bisa melihat ada sisi yang berkaitan dengan 7 dosa, lalu kemudian upaya yang bisa dilakukan adalah menggapai 7 kebajikan. Gitu ya, karena 7 kebajikan ini menjadi lawan dari 7 dosa. 7 kebajikan itu kerendahan hati, kasih, dan seterusnya. Kita bisa lihat sama-sama di tabel ini. Namun salah satu yang mau kita bahas adalah tentang hawa nafsu. Terkait dengan hawa nafsu tadi yang menjadi akar dari cerita yang muncul di layangan putus atau film-film dengan berlatar soal perselingkuhan. Tentu kita membaca bagian dari suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama ini, surat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia sudah kasih judul dengan cukup jelas, yaitu tentang perkawinan. Di dalam bacaan ini, di dalam bagian pasal 7 yang kita baca, ayat 1 sampai dengan ayat 17, Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Korintus terkait dengan gaya hidup mereka. Karena pada masa itu, orang-orang Korintus yang baru kemudian mulai percaya kepada Tuhan Yesus, ada keinginan karena pasangan mereka tidak seiman, tidak sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka berniat untuk menceraikan pasangannya gitu. Nah, dari konflik ini kemudian muncullah ajaran-ajaran yang dituangkan dalam bacaan kita. Tapi Rasul Paulus mau menjelaskan bagian yang pertama memang tentang perkawinan, bahwa dasar dari sebuah perkawinan menurut Rasul Paulus sesuai dengan pandangan pada masa itu adalah terkait dengan hawa nafsu. Ada orang-orang yang memang dikatakan sebaiknya hidup seperti Rasul Paulus yang tidak menikah. Ini dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-7. Ditulis demikian, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Nah, ini maksudnya Rasul Paulus yang hidup tidak menikah. Rasul Paulus tidak menikah sehingga Rasul Paulus memberikan pesan sebaiknya orang-orang hidup seperti aku dengan tujuan supaya hidup selibat, atau kalau pakai istilah yang ada di ayat yang kelima ini pakai kata bertarak. Bertarak, selibat itu artinya sama dengan tidak menikah. Gitu, sama seperti pastor Katolik atau biarawati gitu ya, bruder di agama Katolik, mereka pemimpin-pemimpin agama yang tidak menikah. Berbeda dengan ajaran di Kristen Protestan tentunya, bahwa pendeta, pemimpin agama boleh menikah. Nah, ajaran ini yang diajarkan oleh Paulus menuntun kepada orang-orang jemaat di Korintus pada masa itu untuk hidup seperti Paulus begitu, tidak menikah. Tapi ada catatan bahwa sebetulnya itu bukan perintah. Di ayat 6 itu dinyatakan, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Makanya bukan hal yang wajib untuk tidak menikah. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, bahkan ayat-ayat sebelumnya seterusnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa menikahlah, karena di ayat yang kedua dikatakan
Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, dan seterusnya. Di ayat 9 dijelaskan, kalau mereka tidak dapat hidup menguasai diri, maka baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Gitu. Jadi daripada hidup dalam percabulan, daripada hidup dalam kehidupan yang sebetulnya hawa nafsunya nggak bisa dikontrol, hawa nafsu seksualnya tidak bisa dikontrol, maka lebih baik menikah. Gitu. Tapi Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama belajar untuk memahami ini konteks patriarki tentunya surat ini, tapi bahwa tujuan utama menikah bukan hanya karena untuk daripada hidup dalam percabulan ya udah nikah aja gitu. Enggak, sebetulnya bukan semata-mata itu penekanannya Rasul Paulus. Karena ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang hidup di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 itu bukan perjalanan hidup yang mudah bagi orang yang menikah, yang memilih untuk menikah. Bukan hanya soal hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bisa saja hilang. Hawa nafsu itu kadang muncul juga sesaat. Itu karena keinginan-keinginan pada waktu-waktu tertentu munculnya. Sehingga tidak bisa dijadikan landasan utama sebuah pernikahan. Ada banyak hal, terutama di ayat 17 dikatakan selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti apa yang telah ditentukan Tuhan kepadanya. Nah, kalau kita mau melihat juga di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-7 disebutkan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi, nah ini catatan tetapinya, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Sehingga menikah adalah sebuah karunia. Bukan hanya sekedar hawa nafsu. Balik lagi, kalau menikah dengan dasar hawa nafsu, tentu itu akan sangat fatal. Karena nanti kan ke depan, misalnya gitu, menikah karena hawa nafsu, bodinya bagus, begitu ya. Kaum perempuan dipandang, perempuan istri saya nih badannya bagus. Tapi ntar dulu ketika sudah melahirkan, punya anak, bisa jadi kan melar bodinya. Belum tentu lagi sangat menarik seperti zaman dulu begitu, ketika waktu masih pacaran. Sehingga balik lagi, bukan gara-gara hawa nafsu sebuah pernikahan itu. Makanya di dalam bacaan kita hari ini juga terkait soal mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah bagian dari salah satu 7 dosa pokok atau dosa yang mematikan. Kita diajak untuk tetap mengontrol hawa nafsu. Ada banyak, sehingga ada banyak sekali kasus-kasus tindakan begitu ya, pemerkosaan, termasuk di dalamnya pemerkosaan terhadap pasangan suami istri begitu, atau suami yang dilakukan dalam ikatan suami istri, tapi itu tindakan pemerkosaan karena dilakukan, hubungan seksual itu dilakukan bukan berdasarkan kesepakatan sama-sama. Ini ada banyak sekali informasi, berita, pembelajaran tentang ini. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Bahwa setiap orang yang mau menikah atau yang memilih untuk tidak menikah, bukan hal yang dianggap salah dua-duanya atau benar dua-duanya. Karena pada dasarnya, masing-masing harus ada di dalam tuntunan karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Di dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, kita diajak sebagai kaum perempuan untuk memiliki pemahaman yang benar. Ketika ada kelompok yang menganggap
hidup bertarak atau tidak menikah itu lebih baik daripada menikah seperti yang dijalani Paulus. Dalam hal ini Paulus sesungguhnya mengingatkan bahwa hidup bertarak atau hidup tidak menikah bukanlah hal yang mudah. Jika tidak bisa menahan nafsu, maka ia menyarankan sebaiknya menikah. Tetapi menikah bukan, sekali lagi, untuk memuaskan hawa nafsu. Nggak boleh juga ketika pemahaman kita istri itu tugasnya adalah memuaskan suami, begitu. Nggak bisa. Bukan itu tujuan pernikahan. Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa menikah harus berdasarkan pada kehendak Tuhan, karunia Tuhan. Akan mengontrol hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu menjadi tugas kita semua sebagai umat Tuhan, khususnya juga kaum perempuan, untuk bisa memperhatikan apa yang menjadi kelemahan kita dalam hal hawa nafsu. Ada saja misalnya hawa nafsu perempuan itu bukan persoalan di hubungan seksual atau keinginan hasrat seksual, tapi hawa nafsunya itu hawa nafsu untuk belanja online, hawa nafsu untuk mengambil barang orang lain, mengingini milik orang lain, hawa nafsu yang lain-lainnya lagi. Ada banyak hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita jatuh dalam dosa. Dan ini yang perlu kita kontrol, ini yang perlu kita kendalikan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Pertama, balik lagi, bahwa kita perlu mengenal jati diri kita masing-masing, kelemahan diri kita masing-masing. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap hidup sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Artinya, kita hidup dalam firman Tuhan. Semakin kita sering mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita semakin bisa menguasai diri kita sendiri. Karena kita tahu, oh ini yang Tuhan gak mau, oh ini yang Tuhan mau, begitu. Dengan dasar pengetahuan bahwa ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan tidak mau, kita akan terus belajar menguasai diri sendiri. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk menguasai diri kita sendiri. Kuasa Tuhan pasti akan menuntun kita. Hal yang ketiga, yang tentunya tadi dari dua hal yang awal tadi, hal yang ketiga adalah andalkan Tuhan. Kalau kita sudah hidup seperti mau belajar hidup, gitu, minimal mau belajar hidup seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah andalkan Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan bisa menuntun kita mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan berbagai macam dosa atau 7 dosa tadi, dosa yang mematikan, dosa yang pokok gitu. Karena kalau berdasarkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa kuat. Mudah sekali kita tergoda oleh berbagai hal yang membawa kita jatuh dalam dosa. Andalkan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Mungkin kita kan jatuh begitu dalam dosa, tapi kita minta lagi, kita datang terus kepada Tuhan sampai kita akhirnya terlatih dan kita mulai menjadi perempuan-perempuan yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Datang terus pada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena itu, ibu-ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tetaplah jalani hidup dengan memohon kekuatan dari Tuhan, dan di tahun 2022 ini biarlah kita dimampukan untuk terus mengendalikan hawa nafsu kita sebagai kaum perempuan. Apapun bentuk kelemahan kita, apapun bentuk hawa nafsu yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu menyerahkan diri kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau menuntun kami dalam segala kelemahan kami. Sebagai manusia, kaum perempuan, kami punya berbagai macam kelemahan. Namun di dalam kelemahan itu kami percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun kami untuk memiliki kebajikan, sehingga kami bisa melawan segala macam
dosa pokok, 7 dosa pokok, terutama hawa nafsu kami. Biarlah kami dimampukan di sepanjang tahun 2022 ini atau sepanjang hidup kami, untuk kami bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri kami, dan kami belajar untuk menjadi perempuan-perempuan yang hidup berkenan bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Komisi Pelayanan Perempuan, kaum perempuan GKP Beneser Cawang. Kami berdoa untuk setiap fungsionaris, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati pelayanan mereka, dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan menyertai kami senantiasa. Kami berdoa untuk setiap kaum perempuan, mereka yang memilih untuk tidak menikah, mereka yang memilih untuk menikah, dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing karunia itu. Tuhan, kiranya juga memperlengkapi mereka dengan segala hikmat-Mu. Bagi mereka yang memilih untuk tidak menikah, Tuhan kuatkan mereka di dalam menjalani keseharian mereka, sehingga mereka juga tidak jatuh dalam hawa nafsu, mereka bisa mengendalikannya dengan baik. Mereka yang memilih untuk menikah, membangun kehidupan rumah tangga, berikanlah hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kehidupan mendampingi suami, membangun kehidupan rumah tangga di dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati anak-anak mereka ataupun mereka yang merindukan keturunan, Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai. Kami berdoa untuk kaum perempuan yang saat ini sedang dalam kondisi tubuh lemah karena sakit, jamah dan berkatilah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, doa dan pengharapan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.